Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IHC, salam sehat. Berjumpa lagi dengan saya, Octavia Alamanda, mahasiswi S1 Keperawatan Universitas Al-Irsyad Cilacap. Back to podcast series Rumah Sakit Pertamina Cilacap. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang cukup menarik dan sudah booming di beberapa tahun-tahun yang lalu, yaitu tentang salah satu metode persalinan, sesar, dengan metode ERAX. Nah, topik kali ini kita akan membahas sesar cepat pulih menggunakan metode ERAX. Nah, di samping saya sudah ada Dr. Kurnia Riki Ananta, spesialis anestesi, atau biasa kita sapa Dr. Riki. Halo dok. Halo. Beliau merupakan salah satu dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Pertamina Cilacap yang akan menjelaskan kepada kita semua terkait apa sih persalinan dengan menggunakan metode ERAX. Nah, dokter, di sini saya sudah ada beberapa pertanyaan nih dok terkait beberapa hal-hal yang mungkin masih ditanyakan oleh teman-teman masyarakat di luar sana terkait persalinan metode ERAX nih dok. Nah, langsung ke pertanyaan yang pertama nih dok. Sebenarnya apa sih metode ERAX itu dok dan gimana prosesnya dok? Jadi metode ERAX ini kan sebenarnya sudah lama ya. Sudah ada dari tahun 2012, 2011 itu sudah diperkenalkan di Eropa. Baru booming di Indonesia itu mungkin pada saat salah satu selebritis kita menggunakan metode ERAX. Siapa itu? Kalau nggak salah Nagita Slavina. Oh iya, Rans, Nagita Slavina. Ya, jadi pada saat itu mungkin banyak ibu-ibu tertarik dengan proses persalinan atau proses seksual sesar yang dijalani oleh salah satu selebritis kita. Jadi banyak yang ingin tahu apa sih metode ERAX itu. Yeah. Sebenarnya metode ERAX itu sudah ada ya dari tahun 2011 itu. Awalnya itu adalah ERAS. ERAS itu adalah Enhanced Recovery After Surgery. Oke. Nah, itu awal dikenalkan di Eropa sebagai pemulihan yang lebih cepat pada pasien-pasien yang menjalani operasi kolorektal. Jadi operasi digestif yang berhubungan dengan kolon dan rektal. Pasien-pasien itu kemudian menjalani serangkaian proses yang kita sebut ERAS itu, dan sudah dilakukan penelitian dan hasilnya lebih cepat pulih dengan metode ERAS. Nah, lalu banyak yang mengadopsi. Jadi karena metode ERAS ini tingkat kepuasan pasiennya tinggi, maka banyak yang mengadopsi, salah satunya dari Opskin. Kandungan ya dok ya? Jadi dokter kandungan untuk menggunakan metode ERAS ini diterapkan kepada pasien-pasien yang akan menjalani seksual sesar. Jadi sebenarnya metodenya hampir sama. Prosesnya itu dari awal pasien masuk itu kita sudah memberitahukan kalau misalkan pasien ibu dan keluarganya akan menjalani metode ERAX. Jadi dari awal pasien masuk, intra-op atau pada saat operasi dan setelah operasi itu kita jelaskan secara lengkap bagaimana metode ERAX itu dan nantinya apa aja yang harus dilakukan. Gitu. Jadi kalau untuk prosesnya metode ERAX itu kita komunikasikan tidak hanya pada anestesi ya, tapi juga untuk dokter bedahnya juga, dan salah satunya dokter anak yang menerima bayi baru lahir. Jadi pada awal pasien masuk itu kita memberitahukan sebelum dilakukan operasi. Biasanya kalau misalkan pasien operasi itu kan harus puasa dulu gitu dok ya? Dari malam gitu kan, terlalu lama sebenarnya. Dengan metode ERAX kita bisa memberitahukan kepada pasien bahwa puasanya cukup 6 jam aja. Oh, cukup 6 jam. Jadi cukup lebih singkat jam. ya, sedikit lebih singkat ya dok? Ya, jadi cukup 6 jam untuk makanan yang padat. Oh, makanan padat. Makanan padat itu 6 jam. Lalu 2 jam sebelum dilakukan operasi, pasien boleh meminum yang namanya karbohidrat fluid. Oh, karbohidrat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pada saat dilakukan operasi
pasien itu tidak cemas Iya. karena tidak merasakan lapar. Lapar, Nah, gitu ya. itu juga nanti berpengaruh pada tingkat kesembuhan. Ya. Oke, Sobat IHC, jadi dari penjelasan Dokter Riki terkait apa sih metode ERAX itu, salah satu adaptasi dari ERAS sebelumnya ya dok ya, surgery, kemudian diadaptasi ke sesar gitu ya, oleh dokter obgyn atau kandungan. Nah, selanjutnya dari beberapa penjelasan terkait metode ERAX, sebenarnya apa sih dok keunggulan dari metode ERAX itu dan perbedaan dengan metode-metode sebelumnya? Gitu. Ya, jadi kalau metode ERAX ini dari namanya aja enhanced recovery. Yes. Jadi recovery pasien itu yang lebih cepat. Jadi intinya sebenarnya metode ERAX ini adalah kita memulihkan fisiologis pasien seperti sedia kala. Jadi tidak terlalu lama pasien ini menjadi pasien, tapi kita mempercepat proses ini supaya menjadi ibu ya untuk anaknya. Gitu. Jadi kalau perbedaan dari metode sebelumnya, mungkin metode sebelumnya kita tidak ada prepare, tidak ada persiapan untuk dari pre-op atau intra-op maupun post-op. Jadi kalau misalkan ERAX ini benar-benar kita persiapkan ya. Dari awal? Dari awal kita persiapkan, kita komunikasikan kepada dokter kandungan dan dokter anak kalau kita memang ingin menggunakan program ERAX ini untuk ke pasien tersebut. Jadi kalau metode ERAX ini mungkin sudah bisa dilakukan ya di semua ibu hamil yang memang sudah terjadwal. Sudah terjadwal, bukan ibu hamil yang memang operasinya itu harus segera ya atau sito ya. Gitu. Jadi memang salah satu syaratnya adalah ibu hamil ini harus terjadwal, baru kita bisa melakukan metode ERAX. Ada kriteria tertentu juga ya dok ya, nanti kita mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih terkait kriteria. Jadi salah satu keunggulan sesuai dengan kepanjangannya ya, jadi recovery-nya itu lebih cepat gitu ya dok ya, sehingga pasien terutama ibunya nih gitu bertemu dengan si bayinya itu lebih cepat gitu dengan metode ERAX ini. Nah, selama operasi nih dok, apa sih perbedaan teknik dari segi anestesinya antara sesar konvensional dengan sesar ERAX? Mungkin dari segi penggunaan obatnya, kemudian waktu dan lokasi pembiusannya dok. Ya, kalau untuk metode ERAX ini dibandingkan dengan metode sesar yang konvensional, sebenarnya untuk lokasi dan untuk tekniknya sama. Yang membedakan adalah dosisnya. Dosis. Jadi kita dokter anestesi ini menggunakan low dose ya, atau dosis yang lebih rendah dibandingkan yang tradisional. Harapannya kalau misalkan kita di blok itu kan kita tidak bisa menggerakkan kedua kaki ya. Jadi harapannya pada saat kita menggunakan low dose itu pasien bisa segera bisa menggerakkan, atau kita sebutnya early mobilization. Jadi lebih cepat bergerak gitu. Ditambah lagi pada saat sebelum operasi kita sudah memberikan analgetik yang cukup kuat. Jadi analgetik yang cukup kuat diimbangi low dose, dan nanti pada saat setelah operasi kita berikan juga analgetik yang cukup kuat agar pasien ini tidak merasakan nyeri. Kesakitan atau nyeri gitu ya. Oke. Jadi penggunaan dosisnya itu lebih rendah, tapi efeknya ke pasien itu dari segi nyerinya itu akan cukup bertahan gitu ya dok ya, dari efek dari itu proses operasi sesarnya gitu teman-teman. Jadi perbedaannya tidak terlalu banyak, tapi dari segi obat ya, low dosis itu tadi. Oke, lanjut nih dok ke pertanyaan selanjutnya terkait efek samping. Biasanya kan kita berbicara obat itu pasti ada efek samping ya dok. Kira-kira dari metode ERAX ini kemudian dengan penggunaan obat bius itu apakah ada efek sampingnya atau nggak ada dok? Oke. Jadi kalau untuk metode ERAX maupun metode tradisional itu sama-sama memiliki efek samping. Keunggulan ERAX itu justru kita meminimalisir efek samping, ya kan? Kita sudah persiapan yang begitu matang gitu ya, dari multi ilmu tadi, dari dokter anestesi, obgyn maupun dokter anak. Kita meminimalisir efek samping yang ada. Salah satunya ya tadi kita menggunakan low dose supaya
pada saat mungkin bisa dijelaskan sedikit ya, pada saat operasi tensinya tidak terlalu turun. Jadi kalau tensi terlalu turun itu pada ibu hamil itu bisa menyebabkan yang namanya nausea atau vomitus, mual muntah ya. Jadi mual muntah ini juga nanti pada saat setelah operasi berefeknya pemulihannya lebih lambat. Gitu. Oke, jadi tetap ada efek sampingnya Tetap ya, ada, tapi masih bisa untuk diminimalisir untuk efek sampingnya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Kriteria nih, tadi kita sempat menyenggol sedikit ya dok ya, terkait ibu atau pasien yang dibolehkan untuk melakukan persalinan dengan metode ERAX. Nah, metode ERAX sendiri itu salah satunya tadi dokter menjelaskan bahwa harus ada rencana atau terjadwal gitu ya dok. Nah, mungkin kriteria selain itu apa lagi dok pasien? Ya mungkin untuk kriteria ERAX itu ya pada pasien-pasien ibu hamil yang memang sudah terjadwal tadi. Syaratnya memang harus itu. Jadi kalau misalkan pasien-pasien yang memang rujukan dari puskesmas atau dari klinik yang memang harus dioperasi segera, ya kita nggak bisa pakai metode ERAX itu karena butuh persiapan. Jadi ya kalau untuk pasien-pasien yang butuh operasi segera ya kita menggunakan metode yang konvensional. Metode yang konvensional gitu ya dok. Oke, jadi memang ternyata tidak semua kondisi ibu hamil bisa menggunakan metode ERAX ya dok ya. Jadi ibu-ibu yang memang sudah terjadwal untuk melakukan persalinan menggunakan metode ERAX baru bisa. Jadi kalau kondisinya darurat, urgent mungkin pakainya yang metode konvensional gitu ya dok. Oke, lanjut nih, apa aja sih dok yang perlu diperhatikan nih biasanya kalau pasien habis operasi gitu ya? Hal-hal yang memang harus diketahui oleh pasien itu sendiri, apalagi untuk pasien yang pasca operasi sesar ERAX ini. Jadi metode ERAX ini kan salah satu keunggulannya adalah early mobilization. Pasien itu lebih cepat pemulihan dengan bergerak, dengan makan segera, atau early gut feeding, early oral intake itu bisa. Jadi kalau pasien zaman dulu mungkin ya mitosnya kalau misalkan setelah operasi harus menunggu kentut dulu gitu ya. Sekarang nggak perlu. Jadi sudah banyak penelitian kalau pasien-pasien yang operasi terutama di daerah perut yang berhubungan dengan perut itu makin cepat pasien itu makan atau minum makin cepat pulih. Oh gitu ya. Jadi kita membuat saluran pencernaan kita itu sefisiologis mungkin gitu. Jadi mungkin salah satu yang direkomendasikan pada ERAX itu ya early oral intake. Misalkan ya tidak ada sesuatu yang bisa dimakan gitu ya, bisa juga menggunakan permen karet. Bisa itu. Jadi berarti boleh ya dok? Iya, memang sudah ada penelitiannya. Disarankan juga untuk gum chewing atau menggunakan permen karet gitu. Zaman sekarang banyak ya ternyata penemuan-penemuan baru, dan yang dulu-dulu mitosnya kalau belum kentut nggak boleh minum dulu, nggak boleh makan gitu ya. Ternyata dari penelitian yang sudah ada justru dengan early gut feeding itu tadi bisa mempercepat proses pemulihan justru ya dok ya. Oke, nah ini mungkin yang informasi harus segera diketahui oleh teman-teman semua di luar sana ya. Nah, lanjut ke last question nih dokter, terkait tips pesan apa sih yang akan dokter sampaikan atau untuk semua pasien terutama ibu hamil nih yang mau memilih metode persalinan supaya nggak khawatir nih dok, maksudnya kayak masih bingung atau takut gitu dok. Iya. Pesannya sih nggak usah takut ya. Nggak usah takut nih ibu-ibu. Karena dengan metode ERAX sebenarnya kita meminimalisir efek samping atau komplikasi ya. Jadi kita dunia kedokteran terutama sekarang ini kan sudah semakin maju ya. Adaptasi dari luar negeri, dari Eropa, dari Amerika itu sudah cepat gitu ya dengan adanya internet. Jadi untuk metode ERAX ini adalah metode terbaru sebenarnya ya. Aman juga ya dok? Aman, sebenarnya bukan baru-baru sekali ya. Cuma di negara kita mungkin baru dikenal, gitu ya, baru booming, dikenal sama masyarakat. Jadi untuk ibu-ibu hamil yang memang ingin menggunakan metode ERAX ya, nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena insya Allah metode ini adalah minimal komplikasi atau efek samping. Oke, nah itu ya untuk ibu-ibu di luar sana mungkin yang masih ragu atau masih takut atau mitos-mitos yang
belum tentu benar gitu ya. Jadi jangan ragu untuk memilih metode persalinan, dan juga jangan ragu untuk memilih tempat untuk persalinan di Rumah Sakit Pertamina Cilacap gitu. Karena untuk di Rumah Sakit Pertamina Cilacap ini metode ERAX sudah dilakukan cukup lama juga ya, Dok ya. Iya gitu. Jadi langsung saja pilih tempat yang aman gitu ya, teman-teman, yang juga terjangkau ada di Rumah Sakit Pertamina Cilacap. Persalinan cepat pulih, ya, sesar cepat pulih menggunakan metode ERAX. Nah, dari beberapa pertanyaan yang tadi dari awal sampai dengan akhir, bisa kita kasih kesimpulan bahwa metode ERAX ini salah satu metode persalinan yang aman gitu ya, Dok ya, yang aman dan juga minim efek samping, serta recovery-nya itu jauh lebih cepat gitu, sehingga si ibu lebih cepat bertemu dengan bayinya gitu ya, Dok ya. Jadi banyak positifnya ternyata dari metode ERAX ini, dan jangan takut terkait nanti mungkin after operasinya, pasca operasinya, dari lukanya juga mungkin seminimal mungkin diusahakan supaya tidak terlalu sakit gitu ya, dengan tadi obat-obatan yang digunakan gitu ya. Teman-teman Sobat IHC, itulah seputar metode ERAX, salah satu metode persalinan terbaru yang bisa teman-teman ketahui tentang informasi yang kita dapatkan langsung dari Dr. Ricky, spesialis anestesi. Untuk teman-teman jangan lupa dan tetap nantikan informasi seputar kesehatan lainnya dengan pantau terus akun media sosial Rumah Sakit Pertamina Cilacap di @ihc.rs_Pertamina Cilacap dan Universitas Al-Irsyad Cilacap di @univ_Al-Irsyad. Saya Octavia Lamanda dan Saya Dr. Ricky. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go inspiring, go learning, go unite.